Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas jaringan komputer dasar di latihan rutin dengan dosen pengampu Bujara Khairunisa SPD MCS, dan laporan ini disusun oleh saya sendiri, Nazwa Kania Aulia Hakim, dengan NIM 2409480 dari kelas 3B Teknik Komputer angkatan 2024. Oke, untuk soal yang pertama itu membuat topologi seperti ini, routing statis. Yang A, proses untuk membuat topologinya diawali dengan kebutuhan. Kebutuhan apa sajakah yang kita butuhkan untuk membuat topologi? Di situ saya membuat tabel agar lebih jelas gitu ya, dan terlihat kebutuhan apa saja yang bisa membantu untuk membuat topologi. Yang pertama itu wireless PC paket 3 gitu ya. PC-nya itu aku namainnya PC 3 sampai 5. Fungsinya sendiri itu berfungsi sebagai perangkat pengguna atau end device yang saling terhubung dalam jaringan untuk melakukan komunikasi data. Dan yang kedua ada copper crossover pakai 3 juga untuk menghubungkan PC ke router secara langsung tanpa menggunakan switch agar bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga itu router 2811. Saya pakai 3 buah gitu ya, dengan nama router 1, 2, dan 3, berfungsi sebagai penghubung antar jaringan dan mengatur jalur agar komunikasinya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah serial DCE, di mana serial DCE ini digunakan untuk menghubungkan dua router dan memberikan sinyal clock agar komunikasi antar router berjalan dengan sinkron. Untuk hasil dari topologinya itu sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah saya sebutkan seperti ini. Ini sama dan sesuai dengan contoh atau soal yang diberikan. Ada 3 PC dan 3 router. Dilanjut ke bagian B, itu memasukkan IP. Di sini aku memasukkan IP-nya di desktop atau di IP configuration ya. Untuk PC 3 itu IP address-nya 192.1.1.2. Begitupun subnet mask-nya itu menyesuaikan karena langsung secara otomatis gitu ya. PC keempatnya itu 192.1.2.2, PC 5-nya 192.1.3.2. Oke, langsung ke bagian C, itu adalah proses routing di CLI-nya karena ada 3 router gitu ya. Untuk router yang ke satu, karena aku lupa nge-SS gitu yang di CLI-nya, jadi ini aku seingatnya untuk ngetik dan ya yang seperti ini, jadi aku ketik ulang. Untuk di router 1 itu enable, terus konfigurasi terminal ke interface FA00, IP address-nya ini dari router 1 ke PC 1, no shutdown, exit. Lanjut ke interface selanjutnya, yaitu ke router kedua atau router yang di tengah, pakai clock rate, lalu no shutdown, exit. Selanjutnya interface lagi ke router 3, clock rate, no shutdown, dan exit. IP routernya ini 192.168.2.0, terus subnet masknya 10.10.10.2 ke jaringan PC 2. Begitupun yang selanjutnya ke jaringan PC 3, exit. Lalu yang router kedua juga sama gitu ya, kayak yang router ke 1, cuman arahnya dikecualikan gitu sih bagian yang router 2 dan PC 2-nya. Karena ini konfigurasinya dulu ke PC 2, ke dirinya sendiri gitu ya, ke PC-nya. No shutdown, exit, terus lanjut ke router 1, lanjut ke router 3, dan yang terakhir ini ke jaringan PC 1 dan ke jaringan PC 2. Di router ketiga ini ke PC 3 nya sendiri, terus ke router 1, router seberangnya ujung kiri, lalu ke router 2 yang di tengah, dan yang terakhir ini ke jaringan PC 1 dan ke jaringan PC 2 nya, lalu di exit dan WR. Sesudah melakukan CLI atau routing di CLI gitu ya, aku melakukan tes PDU atau pengirim pesan. Di sini agar terlihat lebih jelas saya zoom.
Dari router 1 ke router 2 sukses, 1 ke router 3 sukses. Begitupun dari router 2 ke 1, router 2 ke 3 sukses, router 3 ke 2, router 3 ke 1 juga sukses. Ini untuk antar routernya sukses. Lalu dilanjut ke PC ke router 1. Jadi PC 3 ke router 1 itu dari PC yang sebentar ini. Dari PC 3 ke router 1 itu sama. Jadi dari sini ke sini, sini ke sini. Dari PC 5 ke router 3 itu sukses juga. Lanjut dari PC 3 ke PC 4 juga ke PC 5 sukses. PC 4 ke PC 5, PC 4 ke PC 3 ini tuh harusnya sukses juga ya, karena dari PC 3 ke 4 juga sukses. Begitupun sebaliknya. Lalu yang terakhir PC 5 ke PC 4 dan PC 5 ke PC 3 juga sukses. Lanjut ke yang E, ini melakukan tes ping di router maupun di tiap-tiap PC. Ini yang awal adalah melakukan ping di router 1. Ini aku melakukan ping ke IP di PC 3 atau PC-nya sendiri gitu ya. Sukses 100%. Lanjut ke ping IP dari PC ke-4 atau PC di router yang kedua juga sukses. Dan yang terakhir ini yang aku melakukan ping ke IP di PC 5 atau PC yang ada di router 3. Dan ini dari router 1 aku juga melakukan ping gitu ya ke router-router. Dari ini kan router 1 tuh. Jadi aku melakukan ping ke router 2 juga router 3 dan sukses. Lanjut ke router 2. Di router 2 ini juga sama, aku melakukan ping ke melakukan ping ke PC gitu ya, ke IP PC-nya sendiri sukses. Lalu ke IP PC sebelahnya sukses, ini juga sukses. Lanjut ke dari router 2 ini aku melakukan ping ke router 3 juga, router 1 juga sukses. Dan yang terakhir ini untuk router 3. Dari router 3 aku melakukan ping ke IP PC-nya sendiri sukses. Lalu ke IP di PC 3 juga sukses, 5 juga sukses, 4 juga sukses. Dan yang terakhir ini yang melakukan ping ke IP di router 1 dan 2, karena ini di router 3 juga sukses semua. Nah, ini aku juga melakukan ping gitu ya, agar lebih jelas dan spesifik. Aku melakukan ping dari PC 3 atau PC yang pertama ada di router 1. Ini melakukan ping ke tiap-tiap PC dan routernya sendiri sukses. Yang keempat juga sama, melakukan ping ke PC-PC lainnya juga ke routernya sukses. Begitupun dengan PC 5 juga sama ya, melakukan ping ke PC seberang juga routernya juga sukses. Untuk kesimpulan dari yang latihan nomor 1 ini, dari hasil latihan konfigurasi router statis ini dapat disimpulkan bahwa proses routing berfungsi untuk mengatur jalur komunikasi antar jaringan agar setiap perangkat dapat saling terhubung melalui konfigurasi IP address dan perintah IP route pada masing-masing router. Seluruh PC dalam jaringan juga berhasil saling berkomunikasi dengan baik melalui uji PDU maupun ping. Dengan demikian, konfigurasi routing statis berjalan dengan baik dan jaringan dapat berfungsi sesuai dengan topologi yang dirancang. Dilanjut ke soal nomor 2. Kalau di sini latihan 1 gitu ya. Oke, lanjut ke bagian A atau membuat topologi. Sama seperti sebelumnya, kita akan menganalisis dulu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat topologinya. Yang satu ini wireless PC, kita pakai 3. Saya pakai 3, yaitu PC 0 sampai PC 3. Berfungsi sebagai perangkat pengguna end device yang saling terhubung dalam jaringan untuk melakukan komunikasi data. Yang kedua adalah copper straight talk atau kabel gitu ya, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jenis yang berbeda seperti PC ke switch maupun switch ke router gitu ya. Di sini pakai 6. Lanjut yang ketiga itu switch 2960, aku pakai 2. Switch ini aku namain switch 0 dan switch 1, berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal agar dapat saling bertukar data. Dan yang keempat ada router 1941, pakai 2. Routernya dinamai router 0 juga router 1, berfungsi untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan dan mengatur jalur pengiriman data antar jaringan. Dan yang terakhir adalah serial ICE atau kabel yang berfungsi untuk menghubungkan 2 router secara langsung dan memberikan sinyal clock agar komunikasi berjalan sinkron.
Untuk gambar-gambarnya juga sudah ada gitu ya, terlihat di tabel. Dan ini hasil yang saya buat menyesuaikan dengan kebutuhan yang tadi sudah disebutkan. Di sini ada PC 0, 1, PC 2, PC 3, switch 0, switch 1, ini kehalangan sama portnya, router 0 juga router 1. Lanjut ke bagian memasukkan bagian B, yaitu memasukkan IP. Di sini memasukkan IP di PC 0 192.168.2.254, terus PC 1-nya 2253, PC 2-nya 3254, dan yang terakhir PC 3 itu 3253. Lanjut ke proses routing di CLI. Ini router satunya atau enable. Lanjut ke konfigurasi terminal. Lanjut di enter lagi, kita melakukan interface gig gitu ya ke 00. Karena router 0 itu dari router 0 ini melakukan gig ke bagian sini, melakukan interface no shutdown. IP addressnya dimasukin 192.168.2.1, juga subnet masknya no shutdown. Lanjut ke interface selanjutnya. Ini tuh invalid input karena aku pakai C gitu ya, harusnya kan SE aja. Jadi aku ketik ulang di bawahnya interface SE 0/1/0. Dimasukkan IP addressnya, juga subnet mask, di shutdown lagi. Dan yang selanjutnya IP root untuk tujuannya 192.168.3.0, subnet masknya dan alamatnya. Lalu di end router, terus WR, dan building configuration-nya berhasil. Lanjut ke router yang kedua, juga sama ya, enable konfigurasi terminal. Lanjut interface G0/0, IP address-nya dimasukin, juga subnet masknya. No shutdown interface serial 010. Ini sama karena aku menyamakan antara router 0 juga router 1 portnya agar tidak pusing. Terus masukin IP address, no shutdown, dan IP root untuk pengiriman si alamatnya, pesannya. Lalu di end dan WR. Terakhir aku melakukan tes PDU atau mengirim pesan gitu ya. Ini dari PC 0 ke PC 1 yang masih dalam satu router berhasil. Terus dari 0 ke routernya sendiri juga berhasil. Lanjut ke sebelah sananya, yang PC sebelah kanan di router 1. Itu dari PC 1 ke router berhasil. PC 1 itu yang ada di router 0 ke router 0 juga berhasil. Lanjut ke PC 2 yang ada di router 1 ke ngeping, melakukan tes PDU gitu ya, ke PC 3 berhasil. PC 2 ke routernya sendiri berhasil, juga PC 3 ke routernya berhasil. Untuk pengiriman pesan atau tes PDU antar PC beda router juga berhasil. Ini router 0 ke 2 berhasil. Maaf, PC 0 ke PC 2 berhasil, juga PC 0 ke PC 3 berhasil. Begitupun dari PC 1 ke PC 2 berhasil, PC 1 ke PC 3 berhasil. Begitupun dengan sebaliknya. Di sini pun aku melakukan tes ping gitu ya di bagian router. Di sini router ping 192.168.3.254 ini itu ngeping ke PC yang ada di router sebelahnya gitu ya, yang ada di router seberangnya. Terus ini juga ngeping masih di PC router sebelahnya. Dan yang terakhir ini ngeping ke ini pun mengeping ke routernya 1 gitu ya, ke router 1. Lanjut ke router 1. Di sini itu melakukan ping ke PC yang ada di router 0. Ini juga ke router ini tuh yang sukses. Terus ini yang suksesnya juga untuk PC selanjutnya yang ada di router 0. Ini tuh gak berhasil karena aku ada salah ketik. Lanjut aku juga ngeping gitu ya ke IP yang ada pada router 0, juga sukses. Untuk kesimpulannya, dari hasil konfigurasi pada kedua topologi dapat disimpulkan bahwa proses routing antar dua jaringan berhasil dilakukan dengan baik
menggunakan dua router yang saling terhubung melalui kabel serial DCE. Setelah konfigurasi IP address dan routing selesai, seluruh perangkat dalam jaringan baik PC maupun router dapat saling berkomunikasi dan mengirim data dengan lancar yang dibuktikan dengan uji PDU dan perintah ping pada routernya. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi routing statis pada topologi dua router berjalan dengan baik dan benar dan efektif sesuai dengan rancangannya. Mungkin sekian dari aku. Maaf apabila banyak salah kata dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.